Penggiat perlindungan konsumen Louis Haryono tanggapi positif kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai rokok ilegal. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, telah memimpin kegiatan pemusnahan rokok ilegal dalam jumlah besar, sekitar 235,4 juta batang, yang merupakan kerugian signifikan bagi pendapatan negara dari sektor cukai, Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025 di Surabaya. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya, yang menggabungkan penindakan keras dengan program pembinaan bagi produsen rokok ilegal, mendapat sambutan positif dari Louis Haryono, seorang penggiat konsumen, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025 di Kota Probolinggo. Pertama, menurut Louis Haryono, kebijakan ini adalah kabar baik, karena menunjukkan pendekatan pemerintah yang seimbang, yaitu, pemerintah mampu melakukan upaya penindakan terhadap barang ilegal. Pada saat yang sama, pemerintah menyediakan atau mempersiapkan solusi untuk membina para pelaku usaha yang selama ini melanggar undang-undang melalui peredaran rokok ilegal. Kedua, kebijakan ganda ini berfokus pada dua hal. Satu, pilar kebijakan. Dua, penindakan atau pemusnahan ratusan juta batang rokok ilegal yang merugikan pendapatan negara melalui cukai. 3. Melindungi pelaku usaha yang taat membayar cukai dari persaingan tidak sehat dan mengamankan penerimaan negara. 4. Pembinaan, solusi jangka panjang, menawarkan program pembinaan melalui pembangunan kawasan industri hasil tembakau, KIHT, di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi rokok ilegal. 5. Menarik produsen gelap masuk ke jalur legal, menjaga lapangan kerja, dan memastikan kewajiban pajak, cukai dipenuhi. Manfaat bagi masyarakat dan petani, khususnya Jawa Timur. Louis Haryono menyoroti dampak positif kebijakan KIHT ini, terutama bagi warga Jawa Timur. Ya, baik. Jadi merespon ya, atau menyikapi pemberitaan yang berkaitan tentang kegiatan Menteri Keuangan Republik Indonesia kita yang baru, yaitu Menkyu Purbaya, ya, yang memimpin kegiatan langsung pemusnahan ratusan juta rokok ilegal di Surabaya, dan sekaligus juga membuat satu terobosan baru, yaitu menawarkan program pembinaan kepada produsen. Nah, ini bagi kami penggiat konsumen ini adalah satu kabar baik tentunya ya. Jadi bagaimana pemerintah mampu mau melakukan upaya penindakan, tapi juga di sisi yang lain pemerintah juga sedang menyediakan atau mempersiapkan sehingga mampu membina para pelaku atau produsen yang selama ini melanggar ketentuan undang-undang, misalkan adalah peredaran rokok secara ilegal. Nah, ini luar biasa. Jadi dalam kegiatan tersebut dilaporkan bahwa rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai ratusan juta batang dengan total sekitar 235,4 juta. Ini luar biasa, banyak sekali, yang tentunya ini sangat merugikan pendapatan negara tentunya melalui cukai rokok. Nah, yang luar biasa kami merespon di sini adalah selaku penggiat konsumen bahwa Menteri Keuangan kita yang baru, Purbaya, selain melakukan kegiatan penindakan dengan langsung pemusnahan rokok-rokok ilegal, tapi juga menyiapkan pembinaan yang memang benar-benar diatur oleh pemerintah. Nah, ini yang kami merespon positif dari tindakan itu. Tentunya bahwa ini merupakan strategi pembinaan melalui kawasan industri hasil tembakau. Kita tahu bahwa Jawa Timur juga memang adalah salah satu tempat ya produsen atau produksi tembakau yang cukup besar, namun petani hanya bisanya menjual hasil tembakau. Sementara untuk mengelola menjadi rokok atau bagaimana atau memproduksi, itu kebanyakan petani kita juga kesulitan memiliki akses ke sana ya. Jadi para petani hanya bisa menanam tembakau lalu hanya menjual. Dengan terobosan yang dilakukan oleh Menkyu Purbaya ini, tentunya ini merupakan satu kabar baik bagi warga Jawa Timur khususnya lagi yang ada di Probolinggo, bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembangunan kawasan industri hasil tembakau
di sejumlah daerah yang diidentifikasi sebagai pusat produksi tembakau. Tentunya Probolinggo juga pasti menjadi salah satu program ini, dan kita berharap sehingga dengan adanya program ini para petani kita tidak hanya saja menanam tembakau dan menjual, tapi juga bisa membuat industri rokok yang juga memiliki izin atau menggunakan cukai yang disediakan oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu terobosan, dan kami selaku penggiat perlindungan konsumen, ini merupakan terobosan yang baik, dan ini juga merupakan kabar baik tentunya bagi masyarakat Probolinggo dan sekitarnya. Terima kasih. Selama ini, banyak petani hanya bisa menanam tembakau. Melalui program KIHT yang disediakan pemerintah, mereka tidak hanya menanam dan menjual tembakau, tetapi juga berkesempatan untuk mendirikan industri rokok yang legal. Langkah ini akan menciptakan pasar yang fair, adil, bagi semua pelaku industri, baik besar maupun kecil, dengan harapan semua bisa hidup dan beroperasi secara legal. Secara keseluruhan, Louis Haryono melihat inisiatif Menteri Keuangan Purbaya sebagai langkah luar biasa yang berfokus pada penegakan hukum sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mau beroperasi sesuai aturan yang berlaku.